Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya hari ini untuk boleh saya berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan kepada kita baca, kita seringkan di dalam Keluaran pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Amin. Firman Tuhan, saudara yang terkasih, setiap kita punya kekurangan dan punya kelebihan. Seringkali kita bangga dengan kelebihan kita, namun kita sedih ketika kita menemukan kekurangan kita. Bahkan seringkali saudara-saudara, di dalam kekurangan yang kita miliki seringkali menghambat tujuan dan keinginan kita. Kita rindu saudara-saudara seperti orang lain. Kita ingin pandai seperti orang lain. Namun ketika kita sadar kita punya kekurangan, kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, hal yang sama juga dirasakan dialami oleh Musa sendiri. Ketika Tuhan datang menampakkan diri kepadanya, dan Tuhan langsung berkata, "Aku akan memilih engkau menjadi penyambung lidahku." Saudara-saudara, tugas ini bukanlah tugas yang ringan. Bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan oleh seorang yang biasa saja. Saudara, ketika Musa mendengar perintah ini, ia langsung menolaknya. Alasan dia menolak adalah karena dia tahu kekurangan dirinya. Musa menyadari bahwa ia tidak seperti orang hebat yang lainnya yang mungkin sejaman dengan dia. Mereka pintar. Walaupun Musa dididik dalam keluarga yang keluarga raja, walaupun Musa memiliki pendidikan yang mapan, tapi Musa menyadari ia tidak seperti orang lain yang memiliki keberanian berbicara. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang diungkapkan oleh Musa sendiri. Yang mengatakan kepada Tuhan, "Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku tidak bisa Tuhan, aku tidak seperti orang lain." Lalu Tuhan terus memberikan sebuah keteguhan iman kepada dia. Dan di ayat ke-12, saudara-saudara, Allah berkata kepadanya, "Pergilah, aku menyertai lidahmu. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sebuah jaminan penyertaan Tuhan bagi Musa. Tentu menjadi pemimpin bagi satu bangsa yang kelihatannya seperti bangsa yang tegar tengkuk. Apalagi mereka sedang berada di tengah-tengah pembuangan pada saat itu. Umat Israel sedang berada di pembuangan ya, di negeri Mesir. Tentu untuk menerapkan, untuk memberitahukan firman Tuhan kepada mereka mungkin akan sulit, saudara-saudara, karena mereka sedang ditekan oleh bangsa Mesir. Tetapi hal inilah yang membuat Musa harus mampu berjalan, melakukan firman Allah, menjadi penyambung lidah Allah, menjadi utusan Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Dan Allah berkata, "Aku akan menyertai lidahmu." Artinya saudara-saudara, setiap kali Musa berbicara, Allah ada di sana untuk mengatur setiap kata demi kata yang akan disampaikan kepada Raja Firaun. Saudara-saudara, hal ini disampaikan oleh Allah, Tuhan kepada Musa, bahwa ada Harun yang akan membantu dia untuk berbicara kepada Raja Firaun. Saudara-saudara, Allah juga berkata, "Aku akan mengajar engkau." Jadi sebelum Musa atau Harun berbicara kepada Raja Firaun, maka Allah akan mengajar mereka dengan roh Tuhan, dengan hikmat Tuhan, urapan Tuhan menyertai kedua hamba Tuhan ini untuk mereka berbicara kepada Raja Firaun, untuk mereka berbicara kepada bangsa umat pilihan Allah di sana. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah hal yang harus dilakukan oleh Musa. Saudara yang terkasih, hal yang sama juga firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, bahwa kita perlu menjadi Allah Tuhan memberitakan kebenaran. Saudara, satu hal yang menjadi kesulitan kita hari ini adalah mengingatkan orang lain yang sedang salah untuk menjadi benar. Hal yang mungkin bagi kita sulit adalah ketika kita memberitakan Injil bagi mereka yang membutuhkan. Saudara, kita beranggapan bahwa hanya hamba Tuhan yang bisa menginjili. Hanya mereka yang bersekolah teologi ya. Hanya mereka yang majelis yang melayani. Saudara, setiap kita yang menerima anugerah Allah,
Setiap kita yang telah menerima keselamatan, kita memiliki tugas seperti Musa, yaitu menjadi pemimpin, menjadi penyambung lidah Allah, menjadi orang-orang yang siap memberitakan firman Allah kepada mereka yang membutuhkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, dari perjumpaan Musa dengan Tuhan, atau dengan perjumpaan Tuhan dengan Musa, ini juga menjadi relevan kepada kita. Tuhan bertemu dengan kita setiap harinya. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ada di tengah-tengah kita. Alkitab ada di tengah-tengah kita. Renungan-renungan secara online ada di tengah-tengah kita. Itu adalah cara Allah untuk berbicara dengan kita, untuk bertemu dengan kita. Maka mari semangat. Lakukanlah firman Allah. Terapkan. Beritakan firman Allah. Jadilah pemimpin dimanapun Anda berada. Di dalam keluarga, di mana tempat kita bekerja, siapapun kita temui, sampaikanlah anugerah Allah bagi mereka melalui diri saudara. Dan percayalah, jangan ragu dengan perkataan apa yang saudara katakan, tapi minta hikmat Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Amin. Kiranya renungan di pagi hari ini meneguhkan iman kita, memberikan semangat bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk menjadi utusan Tuhan bagi mereka yang telah dipilih Allah untuk kita beritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Dan selamat bekerja saudara-saudara sepanjang hari. Besok adalah hari Minggu. Maka saya berdoa kiranya seluruh hamba Tuhan yang melayani, untuk mereka dipersiapkan Tuhan hari ini, supaya besok di dalam pelayanan yang diberitakan mereka, Tuhan yang dimuliakan. Dan setiap jiwa-jiwa jemaat yang datang diberkati Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Shalom.